Kembali lagi bersama saya Rama Busria di channel Sumbar, channel yang membahas seputar teknologi, tutorial, dan coding. Sebelumnya, kita sudah pernah menyelesaikan studi kasus mengenai fuzzy inference system dengan menggunakan metode Mamdani. Nah, kali ini kita akan coba menyelesaikan studi kasus juga, namun menggunakan metode yang satu lagi, metode Sugeno. Ikut soalnya, kita baca dulu. Suatu penelitian dilakukan untuk mencari jumlah produksi berdasarkan pengaruh faktor suhu, kebisingan, dan pencahayaan. Dalam penelitian ini, beberapa pekerja masing-masing melakukan percobaan dengan kombinasi suhu, kebisingan, dan pencahayaan yang berbeda untuk menghasilkan sejumlah produk. Dari data-data yang diperoleh, diambil nilai rata-ratanya, sehingga terambil 27 data yang akan diolah sebagai berikut. Yang kita lihat di tabel itu sedia 4 variabel. Yang pertama ada suhu, kedua kebisingan, dan yang ketiga pencahayaan, dan yang keempat ada rata-rata jumlah produksi. Bawah. Ini untuk grafiknya. Ini variabel suhu, ini variabel kebisingan, dan ini variabel pencahayaan. Rule-nya lalu soalnya begini. Tentukan jumlah rata-rata produksi dengan menggunakan fuzzy inference system toolbox yang tersedia dalam MATLAB dengan metode Sugeno. Dan data pengujian sebagai berikut. Jadi di akhir nanti kita disuruh menguji inputan ini, 3 inputan ini, dan hasilnya akan didapatkan dari metode Sugeno yang akan kita kerjakan. Baik, sekarang kita buka Face editornya. Caranya tinggal ketikkan spasi, entar, tunggu sebentar. Lalu akan terbuka Face editornya. Namun di sini ini masih menggunakan metode Mamdani. Nih, kelihatan ya. Terus di sini Mamdani. Sekarang kita ubah dulu menjadi Sugeno. Caranya kita klik file, lalu Neofish, pilih yang Sugeno. Oke, nah yang lama ini, yang Mamdani kita close saja. No. Lalu ini kita gunakan. Baik, pertama yang kita lakukan adalah menambah jumlah variabel inputnya. Dari yang terlihat di sini, variabel inputnya ada suhu, kebisingan, dan pencahayaan. Berarti kita tambah di sini 2 lagi. Caranya kita klik edit, add variable, pilih input, sudah 2, tambah sekali lagi variabel input, sudah 3. Lalu langkah selanjutnya kita ubah masing-masing nama untuk variabel. Yang input 1 kita ubah menjadi suhu, yang variabel 2 kita ubah menjadi kebisingan, yang ketiga kita ubah menjadi pencahayaan, output kita ubah menjadi jumlah. Kita telah selesai mengubah semua nama-nama untuk masing-masing variabel. Selanjutnya kita akan menentukan range untuk masing-masing variabel input. Kita mulai dari yang pertama itu variabel input suhu. Klik 2 kali akan muncul jendela membership function atau fungsi keanggotaan. Di sini bisa kita lihat panduannya dari soal itu digambar. Yang pertama itu kalau untuk suhu 0 ya, ini 0 sampai 38. Ini kita bikin berarti 0 sampai 38. Lalu di sini kita klik dulu. Ini himpunan pertama, itu himpunan rendah. Di sini kan namanya masih MF nih. Kita ubah dulu menjadi rendah. Nah,
yang ini normal, yang ini tinggi. Lalu untuk IP-nya tetap menggunakan trim MF dan parameternya itu juga kalau kita lihat dari gambar untuk rendah itu 18, 22 dan 26. Jadi 18, 22, 26. Selanjutnya yang himpunan normal juga menggunakan trim MF dengan parameter itu 22, 26, 32. Dan himpunan tinggi itu 26, 32, 38. Baik, untuk variabel suhu sudah selesai. Selanjutnya untuk variabel kebisingan. Caranya masih sama. Kita lihat juga pada gambar. Kita ubah dulu namanya menjadi tenang. Dan himpunan kedua agak bising. Dan himpunan ketiga bising. Nah, untuk tipe-nya untuk semua himpunan itu sama seperti tadi, masih trim MF. Dan parameternya kalau kita lihat dari gambar itu 35 untuk 35, 55 dan 75. Lalu variabel agak bising parameternya 55, 75, 90. Sorry, ada kesalahan. Range-nya belum kita tentukan. Jadi kalau dari gambar range-nya itu 0 sampai 105. Dan itu parameternya 35, 55, 7. Lalu variabel agak bising 55, 75, 90. Dan variabel bising 75, 90, 105. Baik, selanjutnya untuk variabel pencahayaan. Jangan lupa rank dulu kita ubah. Dari gambar itu 0 sampai 700. Jadi 0 dan 700. Lalu ubah dulu namanya. Yang pertama itu redup. Yang kedua itu agak terang. Dan yang ketiga terang. Oke, nah selanjutnya kita isi masing-masing parameter. Itu 0, 150, dan 300. Agak terang 150, 300, dan 500. 150, 300, 500. Dan variabel terang 300, 500, dan 700. Nah, baik, untuk semua variabel input sudah selesai kita atur himpunannya dan masing-masing parameternya. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam variabel output. Nah, di variabel output ada sedikit perbedaan dengan menggunakan metode Mamdani seperti sebelumnya.
Kalau di sini di metode Sugeno kita harus menambahkan banyak inputan inputan. Jadi inputannya berupa rules, outputnya berupa rules. Variabel output berupa rules. Mengetahui rule-nya itu kita harus lihat dari soal. Ini rule-nya. Kita lihat di sini rule-nya sampai 27, sedangkan di sini hanya 3. Jadi sekarang kita harus menambahkan dulu ini sampai 27. Kita edit. Ini IP-nya tetap konstan. Ini ambil 9, jadi 3 ditambah 9 kita sudah mendapatkan 12. Lihat, nah ini sudah 12. Ini masih kurang berapa tuh? Tambah lagi. 9 lagi. Nah, 21. Berarti kita perlu 6 lagi ya untuk sampai 27. Baik, klik edit. Kali ini 6. Sampai 27. Selanjutnya kita ubah nama masing-masing dari row. 1 kita bagi dengan R2, R12, R13, R14, R17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27. Saya mengubah untuk masing-masing nama. Selanjutnya kita isikan parameter untuk masing-masing row. Parameternya kita mengikuti satu. Baik, yang pertama satu. Tujuh tiga. Satu 40. Satu tiga.
titik 13. Tiga titik 47. Roll 18. Roll 19. Roll 20. 43. Roll 21. 2 titik. Lalu roll 22. 38. 70. Ya, ya, dan 133. Baik, kita selesai mengisikan untuk masing-masing parameter dari 27 himpunan masing-masing himpunan output dari 1 sampai 27. Nah, selanjutnya kita akan mengisi aturan rule-nya yang rendah, tenang, redup ini kita isikan lagi ke dalam rules. Pilih rendah.
sudah selesai. Nah, selanjutnya kita klik view rules. Sekarang sebentar, kita akan coba selesaikan ini. Jadi kita klik di sini. Kita masukkan input untuk 22, 55 dan 150. Hasilnya 148. Di sini 148. 25, 86, 350. 25, 350. 2, 24, 168, 189. 4, 67, 33, 31, 1, 4, hasilnya 1. Sampai sini kita sudah selesaikan untuk seluruh soal dari soal studi kasus fase inferensi sistem menggunakan metode Sugeno. Baik, terima kasih. Saya Rama Fusial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.